Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai trigonometri, yaitu materi aturan sinus dan kosinus. Video kali ini merupakan video bagian kedua dari materi aturan sinus dan kosinus, di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi aturan sinus. Nah, untuk video bagian kedua ini kita akan membahas materi aturan kosinus. Oke, kita langsung saja ke materi kita hari ini, yaitu aturan kosinus. Nah, di sini diberikan sebuah segitiga ABC, ya. Pada segitiga ABC ini, ya, diketahui panjang sisi AB ini itu sama dengan C, kemudian panjang sisi BC-nya itu sama dengan A, dan panjang sisi CA-nya itu sama dengan B. Nah, kemudian untuk segitiga ini mempunyai garis tinggi, ya, yaitu garis C ke D, ya. Garis C ke D ini merupakan garis tinggi dari segitiga ABC. Nah, sekarang kita perhatikan pada segitiga ADC ini, ya. Jadi pada segitiga ABC ini, kalau kita tarik garis tinggi dari C ke D ini, maka segitiga ini akan menjadi dua segitiga, yaitu ADC dan BDC. Nah, sekarang kita perhatikan pada segitiga ADC ini, ya. Nah, pada segitiga ADC ini kita bisa menentukan harga sinus A-nya, ya. Harga sinus A-nya yaitu sama dengan CD per AC, ya, sehingga diperoleh CD-nya itu sama dengan AC dikali sinus A. Nah, karena AC-nya itu ternyata nilainya itu B, ya, AC ini, ya, panjang AC ini kan sama dengan B, maka CD ini bisa kita tulis menjadi CD sama dengan B dikali sinus A, karena AC itu sama dengan B, ya. Nah, kemudian masih pada segitiga yang sama, ya, kita juga bisa menentukan nilai kosinus A-nya, ya, dimana kosinus A itu sama dengan AD, ya. Jadi AD dibagi AC sehingga diperoleh AD sama dengan AC dikali kosinus A. Nah, AC-nya itu kan sama dengan B, maka AD sama dengan B dikali kosinus A. Ini nilai perbandingan trigonometri pada segitiga ADC-nya. Nah, kemudian mari kita perhatikan untuk segitiga yang kedua, ya, yaitu segitiga BDC ini. Nah, pada segitiga BDC ini, ya, kita sebelum membahas lebih jauh, ya, untuk nilai perbandingan trigonometrinya, ya, kalian tentu masih ingat untuk rumus teorema Pitagoras, ya, untuk teorema Pitagoras, ya, dimana di sana kalau diberikan suatu segitiga A, B, C, ya, dengan panjang AB-nya itu sama dengan C, BC-nya sama dengan A, dan AC-nya sama dengan B, maka kita bisa peroleh nilai A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat ini. Nah, dengan dasar teorema Pitagoras ini, ya, maka dari segitiga BDC ini kita bisa memperoleh rumusan semacam ini, ya. Jadi kita bisa menentukan panjang BC kuadrat itu sama dengan CD kuadrat ditambah BD
kuadrat ditambah BD kuadrat. Ya, sehingga kalau kita tentukan nilainya, maka BC kuadrat, BC-nya itu kan A, ya, sehingga di sini bisa kita tulis A kuadrat itu sama dengan CD kuadrat. CD kuadrat, CD-nya sendiri itu kan B dikali sinus A, ya, maka di sini menjadi B dikali sinus A kita kuadratkan ditambah BD kuadrat. Nah, BD kuadrat ini itu kan merupakan nilai C, ya, nilai C ini, ya, atau panjang sisi AB ini, ya, dari segitiga ABC dikurangi dengan AD. Nih, ya. Jadi panjang BD, ini panjang BD, ya, merupakan panjang AB ini dikurangi dengan AD, ya, dimana panjang AB itu kan sama dengan C, ya, maka di sini bisa kita tulis C dikurangi AD dikuadratkan. Nah, sedangkan AD-nya sendiri itu kan sama dengan B dikali kosinus A, sehingga untuk BD kuadrat itu bisa sama dengan C dikurangi B dikali kosinus A dikuadratkan, ya, sehingga diperoleh B dikali sinus A dikuadratkan ini menjadi B kuadrat dikali sin kuadrat A ditambah C dikurangi B dikali kosinus A dikuadratkan ini menjadi C kuadrat dikurangi 2 dikali C dikali negatif B dikali kosinus A, sehingga diperoleh negatif 2BC kali kosinus A, ya. Kemudian negatif B kita kuadratkan menjadi B kuadrat, kosinus A dikuadratkan menjadi cos kuadrat A, ya, sehingga kemudian ini B kuadrat dikali kosinus kuadrat A kita geser ke sana sehingga diperoleh B kuadrat dikali sinus kuadrat A ditambah B kuadrat dikali kosinus kuadrat A ditambah C kuadrat dikurangi 2BC kali kosinus A, ya. Kemudian karena ini kan sama-sama mempunyai nilai B kuadrat, ini pun sama ada B kuadratnya, sehingga B kuadrat ini bisa kita keluarkan, maka diperoleh B kuadrat dikali sin kuadrat A ditambah kosinus kuadrat A, ya. Ini maksudnya kalau B kuadrat dikali sinus kuadrat A itu kan hasilnya ini B kuadrat dikali sinus kuadrat A, kemudian B kuadrat dikali kosinus kuadrat A itu kan hasilnya ini B kuadrat dikali kosinus kuadrat A, ya. Ini B kuadratnya kita keluarkan ke sana, ya, sehingga diperoleh B kuadrat dikali sinus kuadrat A ditambah kosinus kuadrat A ditambah C kuadrat dikurangi 2BC dikali kosinus A, ya. Nah, dari sini maka kita peroleh nilai sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A. Nah, ini kan merupakan rumus identitas trigonometri, ya. Nah, ini sama dengan berapa? 1, ya, karena ini merupakan rumus identitas trigonometri. Nah, jadi sin kuadrat A ditambah kosinus kuadrat A itu sama dengan 1 ini, ya. Ini merupakan identitas trigonometri. Nanti bisa dilihat kembali video identitas trigonometri, ya, ada link di atas, gitu. Nah, karena sin kuadrat A ditambah kosinus kuadrat A itu sama dengan 1, maka B kuadrat dikali 1 itu kan B kuadrat, ya,
tinggal sisanya ini kita taruh di sini ya, kita taruh di sini sehingga A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC dikali kosinus A ini. Nah, ini merupakan salah satu bentuk aturan kosinus ya, jelas ya, semoga bisa dipahami ya. Nah, kemudian dengan cara yang sama ya, kita dapat menentukan panjang sisi B dan C ya, sehingga diperoleh aturan sinus semacam ini ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC dikali kosinus A ya. Kemudian kalau kita mau mencari nilai panjang sisi B nya ya, kita bisa menentukan B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC dikali kosinus B. Nah, begitu juga untuk sisi C ini ya, sisi C nya itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB dikali kosinus C. Nah, ini merupakan aturan kosinus. Jelas ya sampai sini? Semoga bisa dipahami ya. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita perhatikan contoh berikut. Nah, pada segitiga ABC diketahui panjang sisi B ini 8 cm, kemudian sisi C itu 5 cm ya, dan sudut A nya itu sama dengan 60 derajat. Ini sudut A nya 60 derajat. Kita akan menentukan panjang sisi A nya ini ya, kita akan menentukan panjang sisi A. Nah, kalau kita gambarkan bentuk segitiganya, maka kurang lebihnya akan semacam ini. Di sini ada segitiga ABC ya, ABC, di mana pada segitiga ABC itu kita ketahui sisi B nya itu 8 cm, kemudian sisi C nya ya itu sama dengan 5 cm, dan sudut A nya ini 60 derajat. Nah, kita akan mencari di sini panjang sisi A nya itu berapa. Nah, untuk mencari panjang sisi A, kita bisa menggunakan rumus aturan kosinus berikut ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC dikali kosinus A ya, sehingga kita peroleh B nya itu kan 8 ya, maka 8 kuadrat ditambah C nya 5 kuadrat dikurangi 2 dikali 8 ya, dikali 5 kosinus 60 derajat ya. Untuk kosinus 60 derajat ini kita bisa lihat pada tabel trigonometri untuk sudut istimewa ya, dimana untuk kosinus 60 derajat itu sama dengan setengah ini ya, sehingga ini kita peroleh 8 kuadrat itu 64 ditambah 5 kuadrat 25 ya, kemudian 2 kali 8 kali 5 8 kali 5 40 ya, 8 kali 5 40, maksudnya ini biar ini bisa kita coret dengan ini ya, karena kosinus 60 derajat itu kan setengah ya, sehingga diperoleh 64 tambah 25 itu 89 dikurangi 40 yaitu 49 ya. Ini masih A kuadrat ya, di sini masih A kuadrat, sehingga A nya itu sama dengan akar 49, yaitu akar 49 adalah ini ya, 7 ya. Ini sehingga panjang sisi A nya itu sama dengan 7 ya. Jadi panjang sisi A di sini
itu 7. Jelas ya sampai sini ya. Jadi seperti itu untuk aturan kosinus ya. Baik, semoga video ini bisa dipahami ya, semoga bermanfaat buat kita. Dan saya rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.